Siapa yang tidak hadir? Sani. Ada informasinya Sani kemana? Nabil hadir? Yang lainnya? Hadir semua. Ada yang nggak sehat hari ini? Sehat? Nah itu dia nguap lagi pagi-pagi. Siapa itu? Rijam. Udah tempiling Rijam. Pagi-pagi udah nguap. Udah siap untuk belajar? Apa pelajarannya hari ini? IPAS. Kemarin Bapak ada buat tugas kelompok. Ya. Tugas kelompoknya adalah menggambar tata surya dan menjelaskannya. Untuk sepintas lalu, sebelum kita lanjutkan itu, kemarin Bapak sudah menjelaskan benda-benda langit, ya kan? Sebelumnya kita udah mempelajari tentang proses terjadinya siang dan malam, yang mana akibat bumi yang berputar pada porosnya sehingga terjadilah proses siang dan malam, yang mana yang terkena cahaya matahari itu dalam keadaan posisi siang, sedangkan sebaliknya yang tidak terkena cahaya matahari dia akan gelap, dia akan menjadi malam. Apa siang dan malam saja Pak? Tidak. Di sana terjadi perubahan juga. Contohnya pengaruhnya tentang adanya iklim, ya kan? Itu dia pengaruh di sana juga. Dan kemudian yang berputar itu bukan matahari, melainkan bumi. Bumi berotasi, dia berlawanan dengan arah jarum jam. Berapa lamanya? 23 jam 56 menit dibulatkan menjadi 24 jam. Kalau bumi berotasi pada matahari, berapa lamanya? 365 hari, ya kan? Itu dia, 1 tahun lamanya. Dan bumi itu berputarnya dia pelan begitu. Namun kalau kita contohkan di atas bola, seumpama, lihat ini contohnya, pamerkan videonya dulu. Bentar ya. Tambah. Lihat, ini dia. Bumi berputar. Kalau kita lihat bola, berarti kan manusia itu ada di atas, ada di bawah, ada di samping dan seterusnya. Tapi kita tidak jatuh, ya kan? Karena di sana ada terjadinya proses gaya gravitasi bumi, sehingga kita tidak jatuh dimanapun posisi kita. Coba bayangkan kalau tidak ada gravitasi bumi, tentu jatuh melayang-layang kita. Karena bumi kita ini merupakan planet, ya kan? Itu dia. Dan kemudian lagi, bumi kita ini posisinya di lingkaran yang ketiga, sehingga kita tidak gelap dan kita juga tidak kepanasan karena dekat dengan matahari. Yang jauh di sana gelap, ya kan? Sudah gelap, dingin. Bayangkan kalau kita tinggal di planet yang itu. Planet apa namanya? Mars. Planet yang terdekat dengan bumi, dengan matahari? Merkurius. Bayangkan kalau kita tinggal di planet Merkurius, gosong, apalagi hitam-hitam kecil-kecil ini. Mending lah kalau Bapak lah sedikit putih kan. Tapi ya tidak juga.
pasti kita tidak akan sanggup, ya kan? Meleleh badan kita. Kenapa? Karena matahari itu adalah kumparan gas yang begitu panas. Ya, itu dia. Jadi kita bisa menjaga dan kita tahu terjadinya proses siang dan malam. Nanti aku tanya sama bapaknya, udah berapa anak kelas 6? Tahu proses siang malam? Tahu, Pak. Bagaimana prosesnya? Ya pokoknya kalau malam-malam lah, Pak. Kalau matahari udah tenggelam malam, gitu pula jawaban kalian. Itu jawaban yang eong namanya. Jelaskan sama orang tua kita tuh, Pak. Proses terjadinya siang malam itu gini, Pak. Bumi itu bulat. Ini contohnya Pak bola. Ini senter, Pak. Saya colokkan. Yang kena cahaya senter ini, Pak. Ini adalah posisi yang senter tadi kita umpamakan mataharinya, Pak. Yang berputar bukan senternya, Pak, tapi bolanya, buminya. Dari mana ceritanya? Kan itu. Kalau orang tua kita yang nggak tahu ataupun menguji. Ya pening dan buminya berputar. Berputarnya bukan seperti bola, wur, bukan. Dia perlahan dia. Dan karena kita punya, bumi itu punya gaya gravitasi bumi. Sehingga kita tidak merasakan pening. Paham itu? Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Tentang benda-benda langit kelanjutannya. Kemarin Bapak suruh kalian setiap kelompok membuat gambarnya dan mempresentasikannya di depan kelas. Gitu kan? Nah, sekarang Bapak minta, kalau kemarin dari kelompok 1, sekarang Bapak minta dari kelompok 2 duluan. Oke, untuk kelompok 2 silakan ke depan, jelaskan gambarnya itu apa, jelaskan apa-apa saja yang digambar. Paham? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Oke, silakan cepat. Waktu kita. Sana, ini megang kertasnya di sebelah sana. Nah. Siapa juru bicaranya? Ini di depan mau menjelaskan benda-benda langit atau mengerumpi di depan? Hah? Nah, kau jelaskan lah. Malah sibuk sana sini. Siapa menjelaskannya? Kenalkan, ini dari kelompok 2. Kita langsung diskusi kami. Inilah susunan semua planet-planet yang ada di tata surya. Yang pertama matahari, yang kedua Merkurius. Tunjukkan. Mana mataharinya? Kenapa nggak temennya sana itu? Tunjuk mana mataharinya. Yang ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Apalagi mau dijelaskan? Apa pengertian dari matahari? Matahari adalah bola gas panas yang besar dan bersinar. Matahari merupakan bintang partai berwarna putih dengan suhu permukaan sekitar 5.800 Kelvin. Matahari memiliki massa sekitar 330
oksigen, neon, lipid, silikon, magnesium, dan sulfur. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Cahaya matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai kecepatan 300.000 km/jam. Apa pengertian dari planet Merkurius? Merkurius atau Utarit merupakan planet terkecil di tata surya, sekaligus yang terdekat dari matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,789 hari. Ciri-ciri planet Merkurius mempunyai ukuran yang kecil dengan diameter sekitar 4.879 km, serta tidak mempunyai atmosfer, hingga angkasa dalam planet ini terlihat gelap dan memiliki suhu yang ekstrim. Setelah itu apa lagi? Apa pengertian dari planet Venus? Bukan pengertian. Venus itu apa gitu. Oke, lanjut. Planet Venus adalah planet yang terpanas di tata surya dan planet kedua yang paling dekat dengan matahari. Setelah Merkurius, planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari. Bumi Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai menurut dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Lagi? Apa itu bumi? Bumi itu apa? Saya jelaskan bagian bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet tata surya dengan sebagian besar permukaan berupa perairan, sebanyak 70%. Permukaan bumi diselimuti oleh air. Bumi kita berbentuk dari bebatuan dan logam, sehingga termasuk dalam kelompok planet berbatu. Jari-jarinya adalah 6.370. Kenalkan, ini gambaran tata surya dari kelompok 1. Pertama ada matahari, kedua ada Merkurius, ketiga ada Venus, keempat ada bumi, kelima ada Mars, keenam ada Jupiter, ketujuh ada Saturnus, keenam ada Uranus, ke-8 ada Neptunus. Berapa itu? Hitung dulu. 7 yang kita ke 8. Yang satu di mana? 1, 2, Oh, ya, 3, oke. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Jelaskan. Pertama, matahari. Matahari adalah bintang yang berada di pusat tata surya kita. Matahari merupakan sumber cahaya dan panas utama bagi bumi. Matahari adalah bintang terbesar di tata surya. Matahari memiliki diameter 109 kali lebih besar dari bumi. Matahari memiliki massa 99,8% dari massa tata surya. Matahari memiliki suhu permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Matahari memiliki suhu inti lebih dari 15 juta derajat Celcius. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Matahari terdiri dari hidrogen dan helium. Matahari menghasilkan energi melalui proses fusi nuklir dan intinya. Matahari memancarkan energi ke seluruh tata surya dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Itulah penjelasan tentang matahari. Oke, setelah matahari apa lagi? Ada yang mau dijelaskan? Setelah matahari ada planet Merkurius. Ya, silakan. Ada yang mau dijelaskan, Merkurius? Ada yang bisa menjelaskan tentang Merkurius itu apa?
Oke lanjut, kalau Markus gak ada yang jelaskan yang berikutnya. Berikutnya ada planet Venus. Oke, ada Venus. Planet Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu permukaan mencapai 470%. Planet ini memiliki atmosfer yang tebal dan padat, serta memiliki banyak gunung berapi. Venus juga memiliki permukaan yang unik, seperti corona, struktur mirip cincin, dan kawah panas. Ciri-ciri planet Venus. Planet Venus berjarak rata-rata 108,2 juta kilometer dari matahari. Kala rotasi Venus adalah 243 hari, sedangkan kala rotasinya adalah 2024,7 hari. Venus berotasi searah dengan jarum jam. Oke, terima kasih. Luar biasa. Untuk kelompok 2 mana hasil karyanya? Kelompok 1. Kelompok 2 kumpulkan juga. Nanti mana pula kelompok 2? Oh, kelompok 1 aja. Oke, silakan. Siapa yang buat jam? Bapaknya apa? Oke, sini. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih, ha. Jadi dia. Oke, ini yang Bapak maksud. Oke, silakan. Sini Mas ini. Ini Bapak jelaskan. Ini kelompok 2. Ini namanya kok nggak dibuat pesertanya? Kelompok 2. Oke, bagus. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Sekarang Bapak jelaskan. Dari hasil materi tadi, dari hasil pelajaran kita semalam, benda-benda langit, tentu kita bisa menarik kesimpulan. Sekarang kita tarik kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari semalam. Benda langit. Benda langit itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk yang ada di luar atmosfer bumi. Tuh, contohnya planet, kemudian bintang, satelit, asteroid, komet ataupun meteor. Itu termasuk adalah benda-benda langit, galaksi. Ya kan, itu dia. Jadi semua benda-benda yang ada di langit ini, di luar bumi ini, termasuk benda langit. Sekarang kita bahas satu persatu. Kami kesimpulan. Planet. Planet itu apa sih? Siapa bisa berani menjelaskan? Secara singkat saja. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang. Iya, planet adalah benda langit yang mengorbit pada bintang. Harus tahu kalian. Nanti cerita gembar-gembar planet. Apa itu planet? Planet ya planet, Pak. Gundul itu. Ya. Jadi ingat. Planet adalah benda langit yang mengorbit ke bintang. Semua benda langit yang mengorbit ke bintang itu disebut dengan planet. Nih, di sini. Nih. Matahari juga disebut dengan bintang dia. Ya kan? Kalau bulan masuk nggak? Yang disebut bintang di kelas 5 kalian pelajari, yang disebut dengan bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Bulan tidak. No. Bulan tidak termasuk dengan bintang. Kenapa? Karena bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, alias cuma memantulkan cahaya dari matahari. Tuh, itu kelas 5 itu. Lanjut. Kemudian di kelas 5 juga dipelajari adalah bintang merupakan benda langit yang menghasilkan cahaya sendiri melalui proses fusi nuklir. Contohnya itu jelas matahari. Kemudian Sirius itu termasuk ya, itu bintang itu. Kemudian satelit. Benda-benda langit ada satelit. Apa itu satelit? Ayo, siapa bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan satelit?
Apa itu? Apa yang dimaksud dengan satelit? Enggak siap? Apa, Gun? Tapi dari pelajaran tadi yang pertama, satelit adalah benda langit yang mengorbit pada planet. Oh, kan satelit yang mengorbit pada planet. Itu jelas. Satelit ada dua. Satu satelit alam, yang satu adalah satelit buatan. Satelit buatan kita punya Palapa. Keren. Dulu kita TV itu dulu bayar. Sekarang bayar lagi, Pak. Ya kan? Tuh. Kita lanjut tadi ya. Oke. Kemudian tadi udah jelas ya, satelit itu adalah benda langit yang mengorbit pada planet. Oke, lanjut. Asteroid itu apa? Satu orang, jangan aho. Ayo. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Iya, bisa. Oke. Ada yang lain? Banyak penjelasannya itu. Kan setiap orang beda-beda pendapatnya. Tapi intinya sama. Ada lain? Asteroid adalah benda langit berbatu dan metalik yang mengorbit matahari. Iya, oke. Tepuk tangan buat semuanya. Keren. Kemudian, benda langit selain asteroid ada apa lagi? Meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Asteroid berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Yang kita bahas tadi apa yang kita bahas? Komet. Meteorit, oke ya. Lanjut. Kadang meteorit memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita. Iya, tepuk tangan. Berarti sudah bisa menguasai materinya. Ya, meteorit. Kadang kalian kalau duduk malam di depan rumah bintang banyak, ada bintang, yang ada ekornya panjang. Kalau orang Jawa bilang, oh keres nih. Bukan. Itu meteorit. Kenapa dia bisa jatuh ke bumi? Karena lapisan ozon semakin menipis. Ingat pelajaran kelas 5. Ozon itu berfungsi untuk menahan benda-benda langit yang jatuhnya tidak sampai jatuh ke bumi. Makanya dia berturun dulu dengan atmosfer. Habis. Pak, kemarin ada berita di televisi ada batu meteor jatuh ke salah satu negara. Benar. Kenapa? Karena atmosfer itu semakin lama semakin tipis. Pengaruhnya dari mana? Rumah kaca. Terus pemanasan global tadi, apa lagi? Polusi. Itu dia. Makanya kita disuruh menjaga alam ini. Tanami dengan tanaman hijau, ya kan? Tuh. Oke, lanjut. Kemudian ada apa lagi? Komet. Apa itu komet? Komet adalah benda langit yang terbuat dari es, batu, dan debu yang mengorbit matahari. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Saya mau jelaskan selain komet. Galaksi, apa itu galaksi? Ada bisa menjelaskan? Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terkait oleh gaya gravitasi. Iya, kumpulan gas, bintang, kemudian materi gelap, itu ya kan? Contohnya apa itu? Galaksi Bima Sakti. Siapa itu Pak Galaksi Bima Sakti? Apa adik Bapak? Bukan. Siapa sih Pak Galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti adalah galaksinya bumi. Keren namanya kan? Oke. Kemudian selain ada galaksi ada apa lagi di sana? Di sana itu ada lubang hitam. Ya kan?
Apa itu lubang hitam di sana itu lubangnya? Daerah yang penuh dengan kekuatan gravitasi. Oh, sehingga dia bisa menarik semua benda-benda. Ya, itu dia. Pak, kapan kita ke sana, Pak? Besok kalau kan jadi astronot, pergi keluar angkasa aja, keluar negeri itu masih biasa. Ya, keluar angkasa. Jalan-jalan ke sana, naik sepeda Pak, gundulmu itu sepeda. Ya, paham itu? Oke, keren, luar biasa materi pada hari ini. Jadi kira-kira apa yang kalian dapatkan dari materi pelajaran kita yang ini? Menambah pengetahuan dalam bidang tata surya. Iya, menambah pengetahuan tentang tata surya. Apalagi? Semakin neong, Pak. Kok semakin neong? Iya, Pak. Ternyata kita ini gak ada apa-apanya. Semakin belajar, semakin apa? Bodohnya kita. Benar. Semakin kita belajar, semakin kita menggali, semakin kita banyak buku, ketahuan kalau kita ini sebenarnya masih bukan bodoh, belum tahu. Ya kan? Tadinya kita hanya menganggap, oh bumi itu ya bulat, kemudian bumi itu ya tanah. Bumi itu ya pokoknya ini bumi, kan gitu kan? Setelah kalian pelajari ini, kalian tahu ternyata bumi itu tidak sendiri. Ternyata bumi itu merupakan planet. Kan gitu kan? Oke, paham itu? Luar biasa. Tepuk tangan buat pelajaran hari ini. Tata surya Di alam semesta benda langit di luar angkasa, ada planet dan ada satelit, asteroid, komet dan meteor. planet-planet yang di tata surya, matahari sebagai pusatnya, Merkurius planet yang terkecil, yang terdekat dengan matahari. Yang terpandang